Baik, perkenalkan nama saya Tapintaro Agarianghan, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program studi saya adalah sosiologi. Di sini saya akan membahas tentang definisi korupsi menurut perspektif sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Langsung saja saya masuk pada perspektif sosial, yaitu banyak para ahli yang mencoba untuk merumuskan korupsi yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakikatnya mempunyai makna dan tujuan yang sama. Menurut Kartono, korupsi merupakan tindakan individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan umum. Sementara korupsi merupakan tindakan yang mementingkan kepentingan pribadi dengan cara ilegal sehingga bersifat merugikan kepentingan umum. Pada slide yang kedua ini saya akan membahas tentang definisi korupsi menurut perspektif ekonomi. Langsung saja kita membahasnya. Secara akumulatif, negara yang terjangkit korupsi hebat akan mengalami hal-hal seperti melemahnya produktivitas, termaksud menguranginya kualitas baik modal melalui fisik maupun non-fisik, penurunan barang publik yang dapat disisipkan oleh pemerintah, menurunnya efisien sumber daya yang ada, serta akan terjadinya penggalian sumber daya dan kemampuan dan kemajuan regulasi pemerintah untuk memperjuangkan keadilan ekonomi, mengurangi dampak eksternalitas. Pada slide yang ketiga ini definisi korupsi menurut perspektif politik. Langsung saja, begitu ganasnya kejahatan korupsi, terutama korupsi politik yang tidak hanya melanggar hak-hak ekonomi rakyat, tetapi lebih dan itu bisa mengobrak-abrik perkembangan politik sehingga suatu negara tersebut berstatus negara politik akan bangkrut. Yang terjadi di negara saat ini adalah kebanyakan para pejabatnya mengakibatkan negara yang dikenal sebagai negara baik, tetapi dipergunakan politik untuk membuat kemenangan yang diperolehnya, sehingga politik juga bisa menghancurkan kesejahteraan bersama. Yang kelima ini yaitu budaya korupsi. Diakui atau tidak diakui, budaya korupsi sudah memudar dalam tata kelola pemerintah, dan kita bahkan sudah membudaya di tengah-tengah sebagaimana masyarakat, sehingga untuk mengikiskan memang diperlukan upaya yang sangat ekstra dan kesungguhan yang luar biasa, sehingga yang biasa dimulai dari hal-hal yang kecil tetapi memiliki dampak yang besar, sepertinya mengajarkan kepada kita untuk belajar dari hal-hal kecil supaya tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan merugikan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Korupsi dalam konteks sejarah Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan beberapa referensi menyatakan korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan Nusantara melalui penalty of power, di mana kedudukan atau jabatan diperjualbelikan sehingga bebas kepada siapa saja yang mampu
membayar. Pasca Indonesia merdeka, korupsi dilakukan sejak dari era Orde Lama, era Orde Baru hingga era Reformasi, dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan indeks korupsi tertinggi di dunia. Tidak heran apabila sehingga kalangan sudah menganggap korupsi memiliki sifat yang lintas waktu atau menjelma menjadi sebuah budaya yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang